يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك ولا بمجرد على حكم تزكيتها أو قراءة كتب الأخلاق والتصوف بل لا بد لها بالإضافة إلى ذلك من مجاهدة وتزكية عملية وفطم لنزواتها الجامحة وشهواتها العارمة والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفتمه ينفطم. Ini sebagai tamhid muqaddimah bahwa telah terdahulu kami menjelaskan kata beliau tentang di dalam pembahasan pentingnya tasawuf. Pada bab ahamiyat tasawuf, pentingnya tasawuf, yang terdahulu dijelaskan bahwasanya nafsu ini mempunyai sifat buruk atau akhlak tercela. Ya. Dan menghilangkannya fardu ain, membuangnya fardu ain. Namun yang perlu kita terangkan lebih terang bahwa sifat buruk ini syar'i. Ya, yang dimaksud sifat buruk di sini adalah menurut syariah. Allah yang menetapkan sifat ini buruk apabila melanggar syariah. Karena perintah dan agama itu kehendak Allah, katakan begitu. Kemudian Allah ciptakan diri manusia, terdapat di dalamnya nafsu. Kemudian manusia ini melakukan sesuatu untuk memenuhi keinginannya, untuk dirinya bukan untuk Allah. Nah, kemudian Allah turunkan syariat bahwa kamu manusia melakukan sesuatu untuk Allah bukan untuk dirimu. Nah, apabila manusia ini melakukan sesuatu untuk dirinya, maka menurut syariat itu disebut dosa dan sifat itu disebut buruk. Gitu. Nah, disinilah mulai tajribah, artinya ikhtibar, imtihan, ujian. Inilah syariah. Syariah adalah imtihan, ujian. Itu sebab dikatakan dunia darul imtihan. Nah, maka kita perlu untuk melakukan perintah Allah ini untuk Allah, dan itu tidak dapat kita lakukan melainkan memiliki akhlak rohani, hidayah ruhiyah, bimbingan Allah. Ya, sudah pun memang Allah ciptakan seperti ini, maka kita pun memerlukan Allah kemudian ya agar roh kita hidup, agar mempunyai sifat-sifat mulia, akhlak mulia, hidayah ruhiyah, bimbingan kerohanian. Karena yang melakukan agama adalah rohani, bukan fisik. Gitu. Nah, dari sinilah cerita syariah itu. Kenapa? Karena apa yang ada dalam tubuh ini dengan nafsu itu ciptaan Allah. Tak ada yang salah dari ciptaan Allah. Bukan ciptaan Tuhan lain untuk melawan Tuhan Allah, bukan. Tetapi Allah pula yang menciptakan ini dengan segala kehendaknya. Di dalam tubuh ini memiliki keinginan disebut nafsu. Maka nafsu dalam agama disebut buruk. Adapun dalam hakikat itu ciptaan Allah. Ya. Sehingga dalam bahasa syariat, aku jadikan nafsu untuk memusuhiku. Nah, maka akhirnya dikatakan nafsu mempunyai sifat khabithah, sifat buruk, sifat binatang. Ya, sifat binatang. Manusia pun kalau tidak ada syariat, binatang. Ya, katakanlah ada manusia akal yang dapat membedakan baik dan buruk, tapi tetap akal pun kepentingan diri sendiri. Ya, sebagai manusia mulia. Ya.
Jika cukup akal, Allah tidak bagi syariah. Tidak cukup. Jika cukup akal, Allah tidak bagi akhlak, ya, untuk melakukan kebaikan, ya, menyabari perbuatan baik, menyabari larangan Allah, meridhai ketentuan Allah dan lain sebagainya. Akal tidak cukup untuk semua itu. Perlu kemudian kerohanian. Itulah iman, itulah agama. Adapun ilmu iman, ilmu agama itu memang akal kena paham, karena untuk masuk ke rohanian melalui akal dulu, memasuki kalbu melalui akal dulu. Nah, disinilah yang perlu kita mengerti. Kenapa ada sifat buruk? Sehingga orang kan timbul pertanyaan, sifat buruk ini siapa yang menciptakan? Allah ke? Berarti Allah buruk. Ini terus kemana-mana. Kalau kita tidak terangkan dengan baik, ya, maka orang akan menjadi qadariyah atau menjadi jabariyah. Allah ciptakan diri ini dengan segala sifat-sifatnya, ya, maka apa yang dilakukan oleh diri seseorang untuk dirinya, karena tidak ada yang menjadi diri dia, hanya diri dia saja, ya. Nah, kemudian Allah memerintahkan dan melarang untuk melakukan sesuatu karena Allah, dan ini tidak dapat dilakukan. Ketika tidak dapat dilakukan, sejak itu dinamakan sifat buruk, sifat nafsu. Artinya untuk melakukan perintah dan larangan Allah, ya, menjauhkan larangan Allah, ini perlu pertolongan Allah. Pertolongan Allah itulah sifat-sifat rohani, akhlak, dan tasawuf membahas tentang hakikat ini, ya, maka itu sebab manhaj dia adalah mujahadatun nafs, melawan diri. Ya, dari sinilah orang sufi membahas kalbu, hati. Ya, jadi kalau tidak diterangkan seperti ini, terkadang orang sufi ini cakap hati saja, tidak akal ke tidak. Ya. Dan orang sufi ini bicara tentang tazkiyatun nafs saja. Ya. Sehingga macam mana kalau manusia tak ada nafsu? Ya, nak diperangi, nak dihilangkan. Nah, ini adalah bahasa tarbiyah untuk menghilangkan nafsu. Bukan nak dimatikan, tak ada nafsu. Ya, tidak mungkin seperti itu. Nah, maka wa anna izalataha fardu ain, menghilangkannya fardu ain, artinya melawannya, mengalahkannya, ya, menundukkannya. Ini fardu ain, ya, karena memang untuk melakukan agama, ya, perlu kerohanian, perlu ruhiyah, perlu qalbiyah, ya, karena akal adalah untuk mengetahui ilmu, gitu. Kama nassa ala dzalika amatul fuqaha, seperti yang telah ditetapkan secara teks oleh umumnya ulama fikih. Namun sifat nafsu yang disebut naqis itu tidak sempurna, ya, tidak dapat hilang dengan harapan, atau tidak dapat hilang juga dengan sekedar menelaah hukum-hukum tazkiyah atau membaca kitab-kitab akhlak dan tasawuf. Tidak. Pembacaan kitab tasawuf, penelaahan, pengkajian kitab tasawuf tidak akan mampu untuk menghilangkan, melawan mujahadah itu, ya. Balla buddalaha bil idhafati ila dzalik. Di samping juga mengetahui ilmu-ilmu tersebut, maka ditambah kepada apa? Ditambah dengan apa? Mujahadah, tazkiyah amaliyah, ya, mensucikan diri secara praktikal. Artinya kita mesti melakukan sesuatu dengan niat untuk melawan nafsu, gitu. Atau fitam, menyapih, memutus nazawatnya, kecenderungannya yang jamihah, yang binal, dan syahwatnya yang arimah, yang kuat. Nah, di dalam tasawuf diterangkan tentang nafsu sangat detil, sangat luas, sangat, ya. Maka tidak dapat orang membaca begitu saja terus lalu membuat kesimpulan. Sehingga mengatakan tasawuf ini, orang sufi ini apa, ya, menyuruh meninggalkan hal-hal yang halal, yang mubah, sedangkan Allah, ya, sungguh perkataan itu adalah perkataan yang aswa'i, ya, yang sembrono, yang menunjukkan bahwa dia tidak luas ilmunya, atau
beramal kepada Allah tidak sidik, ya, tidak mempunyai sifat sidik beramal kepada Allah. Sehingga dikatakan dalam sebuah qasidah, nafsu seperti budak kecil, jika dibiarkan dia tumbuh suka menyusu terus. Jika disapih, difitam, maka dia akan terputus. Yanfatin. Ya. Budak umur 1 tahun setengah pun kalau difitam, yanfatim. Ya. Kalau dibiarkan umur 3-4 tahun pun terus masih menyusu. Ya. Ini maksudnya mujahadatun nafas. Maka mujahadatun nafas itu adalah masyru' syar'i, ya, anjuran syariah. Nah, kemudian kita mengenal ta'riful mujahadah. Apa ta'rifnya? Ya, Sidi Abdul Qadir Isa mengambil ta'rif dari Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau yang mempunyai berbagai ta'rif, yang ta'rif-ta'rif untuk istilah-istilah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ya, beliau mempunyai kitab Mufradat Gharibil Quran. Ya, perkataan-perkataan di Quran yang dianggap gharib, artinya yang perlu diberikan ta'rif secara panjang lebar. Seperti al-jihad wal mujahadah. Ya, apa artinya? Istifraghul wus'i fi mudafa'atil adu. Istifraghul wus'i itu adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk melawan musuh. Ya, istifragh itu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan musuh. Ya. Jadi jika ada upaya-upaya kuat untuk melawan musuh, maka itu maknanya jihad dan mujahadah. Nah, di sini dikatakan nafsu ini sebagai apa? Sebagai musuh. Ini istilah agama. Ya, musuh istilah agama. Ya. Bukan musuh dalam arti musuh hakiki, tidak ada. Allah menciptakan sesuatu dan itu menjadi musuh Allah, melainkan itu bahasa agama. Musuh dalam agama ini adalah menang dan kalah. Bukan bukan untuk disakiti dan menyakiti, dihancurkan, dibuang, dihilangkan, tidak ada. Semua ciptaan Allah. Ya, namun adalah menang dan kalah. Sama di dalam Al-Quran dikatakan bahwa anak dan istri adalah musuh. Fakhzaruh katanya. Maka hati-hatilah. Tak ada orang yang memusuhi anak istri. Artinya musuh di sini adalah menang dan kalah antara kerohanian dan emosional. Ya, antara akal dan emosional. Ya, mesti menang, mesti emosi dalam bimbingan akal, akal dalam bimbingan rohani. Seperti itu. Nah, maka wal jihadu salasatu adrab. Jihad ada 3 macam. Ya. Mujahadatul aduwidz zahir. 1, melawan musuh nyata. Ya. Kedua, wa mujahadatus syaitan, melawan setan. Musuh nyata ini peperangan dalam melawan orang-orang yang menyerangi agama Islam. Ya. Yang ketiga, mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu, melawan nafsu. Ya. Wa tadkhulu salasatuha, dan ketiga-tiganya masuk di dalam qaulihi ta'ala, firman Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Perangilah, ya, lawanlah, ya, di dalam jalan Allah sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, sebetul-betulnya jihad, perlawanan. Ya. Surah Al-Hajj ayat 78. Wa qaulihi, dan firman Allah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Perangilah dengan hartamu dan dirimu, nyawamu. Pertaruhkan harta dan pertaruhkan nyawa untuk perang di jalan Allah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidu ahwa'akum kama tujahiduna a'da'akum.
perangi hawa nafsumu seperti kamu memerangi musuh-musuh kamu. Ya. Nah, maka inilah ta'rif jihad. Maka fa mujahadatun nafsi. Maka kemudian mujahadatun nafs itu apa? Yakni fatmuha wa hamluha ala khilafi hawahal mazmum. Memisahkannya dan membawanya kepada khilaf hawanya yang tercela, kepada khilafnya, kepada yang selisihnya, sebaliknya, ya, hawa nafsu yang tercela. Apa hawa nafsu yang tercela itu? Melakukan sesuatu dalam melanggar syariah. Ya. Wa ilzamuha dan melazimkannya nafsu itu tatbiq syar'illahi ta'ala, yaitu praktek syariat Allah, amran wa nahyan, perintah dan larangan. Itu Allah larang haram, maka kita kena lawan nafsu. Kena nafsu tak ada aturan, nafsu lah. Orang berhubungan dengan istrinya, orang berhubungan dengan perempuan lain, nafsu dua-duanya. Itu. Ya, nafsu dua-duanya. Nah, maka mesti diperangi. Orang mengatakan, kenapa ya seorang yang sudah punya istri kemudian masih suka perempuan lain? Persoalannya bukan hanya karena syariah. Nah, karena ini dibolehkan oleh syariah nafsu enaknya kepada yang haram. Bukan sekedar itu. Nafsu memang demikian sifatnya. Ya, kalau tidak dengan istri pun, misalnya wal'iyazubillah, orang yang di luar agama Islam, dia hidup dengan perempuan tanpa nikah. Kalau dia hidup berlama-lama dan nafsunya sudah terpenuhi pun bosan, dia nak perempuan lain lagi. Nah, agama melarangnya, tidak boleh. Menghormati manusia, laki dan perempuan. Ya. Jadi bukan karena nafsu itu jika dilarang syariah maka dia nak. Ya. Sehingga ada ungkapan al-mamnu' marghub, yang dilarang itu yang dienak nafsu. Ya. Nah, oleh karena itu nafsu mesti ditundukkan oleh kita. Ya. Tetapi sebetulnya bukan ditundukkan seperti yang dilakukan oleh agama lain. Ya, dalam kita mendengar dalam pertapaan misalnya, ya, orang meletakkan dirinya di satu tempat yang terpencil, tidak berinteraksi kepada orang lain, tidak memenuhi segala keinginan nafsunya, dia duduk dan dia melawannya, ya, bertahun-tahun misalnya, ya, maka boleh jadi bersih. Agama tidak cukup begitu, karena maksud melawan agama itu tidak mengharamkannya untuk memenuhi semua keinginan nafsu, itu tidak boleh. Bahkan agama melarang untuk tidak memberikan apa yang menjadi keinginan nafsu. Ya, namun agama mempunyai peraturan, berikanlah sesuai yang dianjurkan oleh syariah, dan yang jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariah, itu saja sebagai sebuah ibadah. Ya, jadi tidak benar orang dulu katanya nak jadi wali tapa bertahun-tahun. Tak. Itu bukan ajaran syariah. Sehingga tapa 40 tahun tak sholat, tak mengaji, kemudian jadi wali. Tak. Ya. Mungkin yang ada seorang wali suka dengan jiwa yang beradab, dengan jiwa yang sudah terbentuk kepribadian yang tinggi, yang kuat. Mungkin orang-orang petapa itu sudah sering melawan hawa nafsu. Boleh jadi diambil oleh orang sufi sebagai murid zaman dulu, dan kemudian diajarkan kepada syariah. Bukan karena bertapa itu kemudian jadi wali, tidak. Ya, orang menjadi wali itu karena melakukan perintah Allah, karena Allah itu saja. Dan Allah berikan akhlak sebagai upah dari ibadah dia yang karena Allah. Sudah. Ya, artinya secara ayat, secara perkataan sederhana saja.
Itulah wali. Wali itu artinya mengendalikan, mengalahkan, memimpin, ya, nafsu untuk tunduk kepada syariat Allah. Sudah, itu wali. Karena itu sebab definisi yang paling ringkas tentang wali, ya, al-wali huwal fani wal baqi. Wali adalah orang yang fana, artinya fana, tidak menghiraukan keinginan dirinya, ya. Dia melakukan sesuatu untuk dirinya, tidak. Ya, tetapi dia tundukkan karena Allah. Baru Allah berikan sifat-sifat mulia rohani, akhlakul karimah. Setelah itu dia melakukan karena akhlak itu, maka itu dikatakan baqi. Gitu. Ya, karena apa yang dilakukan dengan sifat-sifat rohani akan kekal, ya, tidak akan hancur, tidak akan punah. Tetapi orang yang melakukan sesuatu dengan keinginan dirinya, sifat dirinya, nafsu, itu akan hancur dan punah. Ya, di samping tidak ada pahalanya di akhirat, punah. Kalau dia mengikut berdasarkan akhlak, ajaran agama, maka baki, ada pahalanya di akhirat abadi. Di samping itu juga nikmatnya. Nikmat nafsu ya tadi itulah. Jangankan kepada yang halal, kepada yang haram pun kalau sudah dapat dia akan bosan. Ya, maka dia nak lagi. Itu nafsu. Akan tetapi kalau dilakukan dengan sifat-sifat rohani, tidak, dia akan kekal, dia akan terima, dia akan sabar, dia akan ridho, dia akan syukur, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dalilnya, daliluha minal kitabi was sunnah. Dalilnya ada di Al-Quran dan Sunnah. Ini Sidi Abdul Qadir membuat dalil sedikit saja, sudah cukup. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad demi aku, demi kami, kata Allah, maka kami akan lanahdiyannahum, kami akan bimbing, akan beri hidayah mereka kepada jalan-jalan kami. Dan hidayah qalbiyah itu, barang siapa yang melawan nafsunya, artinya melakukan hidup dan perintah Allah ini dan menjauhi larangan Allah ini karena Allah, fina di dalam syariat Allah, mengikuti perintah dan larangan Allah untuk Allah, lanahdiyannahum, upahnya Allah berikan hidayah rohani. Allah berikan hak yang orang sufi menyebut hakikat, ya, kepada mereka, ya, kepada jalan-jalan kami. Itu, ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah an fadalat ibni Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mujahidu man jahada nafsahu fillah wa fi riwayatin lillah. Ya. Orang yang mujahid adalah yang melawan nafsunya karena Allah atau di dalam Allah. Ya. Hatta Nabi memberikan definisi al-qayyis, kebijakan akal itu. Mandana nafsah, ya, adalah orang yang merendahkan nafsunya, menundukkan nafsunya, menghinakan nafsunya. Ya, ini adalah bahasa agama, bahasa syariah. Hukmuha, kemudian hukumnya kalau begitu, ta'rif, dalil, hukum. Tazkiyatun nafsi fardu ainin, karena itu agama. Bagaimana orang berilmu dan beramal tanpa dia ikhlas, ridho, syukur, tanpa tumbuh sifat itu. Ya, ulama-ulama yang saleh mempunyai tajribah ruhiyah, pengalaman kerohanian, bahwa untuk mendapatkan sifat-sifat diri itu yang oleh orang sufi menyebut hakikat, ya, itu tidak cukup dengan membaca kitab-kitab akhlak, ya. Tidak cukup dengan membaca kitab-kitab tentang sabar, tentang zuhud, ya. Sekarang ulama menulis Kitabuz Zuhud, Kitabuz Sabr, Kitabur Ridha, kitab satu buku dalil Quran, hadis dan perkataan para ulama dan nasihat para ulama dan sebagainya. Silakan baca semua itu, tak berguna apa-apa. Ya, tak berguna apa-apa. Dalam arti untuk memiliki sifat, untuk pengetahuan sangat berguna.
Ya. Secara jujur Al-Fakir mengatakan jika menerangkan tentang sifat-sifat Allah, pandainya bukan main. Tapi ketika giliran mempraktikalkan, ya, menyabari sesuatu, meridau sesuatu, tawakal kepada Allah dalam sesuatu dan lain sebagainya, itu syai'. Ilmu sesuatu yang lain dan adalah amal sesuatu yang lain. Nah, biasanya orang yang punya ilmu dan merasa ilmu dan sudah dikatakan ulama meremehkan, ya, kepada bab tazkiyah, bab tasawuf. Ya. Dan setiap generasi selalu ada. Ya. Sepanjang pengalaman Al-Fakir setiap memberikan daurah, setiap tahun memberikan daurah, bertemu dengan generasi-generasi muda, pelajar-pelajar ilmu agama, selalu mendapat pertanyaan yang sama. Ya. 3 tahun kemudian tumbuh pemuda baru, pertanyaannya sama. 3 tahun lagi tumbuh, pertanyaannya sama. Ya. Boleh jadi para ulama-ulama yang sudah, ya, sangat tua, dia tak nak lagi dialog. Ya, karena pertanyaannya itu juga. Ya, sebaiknya orang itu belajarlah terus. Ya boleh kritik begitu kan. Karena nanti ada juga ulama-ulama yang baru lagi yang mau menjawab dan akan terus seperti itu. Ya. Saya mendapat pertanyaan seperti ini. Kenapa orang sufi itu ada uzlah menyendiri, sedangkan agama Allah berfirman bla 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 bla, selalu tumbuh pertanyaan seperti itu. Dan ketika orang anak itu bertanya, rasanya dia paling benar. Ya. Ya, dulu kita pun pada mula-mula semangat untuk menjawab. Rasanya kita memberikan jawaban yang setimpal dan benar. Tapi ketika kita sudah mendengarnya 3-4 generasi, tak nak menjawab dah. Bagilah yang muda-muda menjawab. Ya. Sama dengan orang musim maulid nih. Saya pun dulu punya prinsip, maulid itu janganlah seperti yang ada mahalul qiyam itu. Ya, kita baca kitab pun maulid. Ya. Saya pun tumbuh berpikiran seperti itu. Tapi setelah mendapat manfaat dari maulid seperti itu, bersama orang-orang yang memang, ya, mempunyai barokah dari Allah, nah baru kita mengerti. Ya. Jadi ketika kemudian ada orang bertanya seperti itu, kita jawab. Gitu. Namun rupanya setiap generasi selalu timbul anak muda yang kritis. Jadi biarkan dia pun nanti banyak membaca, selesai. Ya. Itu jawabannya. Ya. Dan adalah anak-anak, artinya pemuda yang baru-baru lagi tumbuh dan masih semangat untuk menjawab itu. Gitu. Saya pun dulu berpikir, wah, ini persoalan saya ini yang saya persoalkan ini memang tidak pernah terjadi di dunia ini nih. Seolah-olah saya sendiri. Ya. Ya, tapi orang akan belajar terus. Jika dia menambah ilmunya, jika dia tawadu untuk menambah ilmunya, dia akan belajar, lama-lama dia paham. Gitu. Nah, hukum tazkiyatun nafas fardu ain. Kenapa tidak fardu ain? Orang tidak bisa beramal secara hakiki. Kama sabaqa an bayyana dzalik, sebagaimana yang telah kita jelaskan terdahulu, wala tatimmu illa bil mujahadati, dan tidak akan terjadi tazkiyatun nafas, ya, melainkan dengan mujahadah. Wa min huna kanatil mujahadatu fardhu ainin min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Nah, tidak terjadi itu tazkiyah nafsu bersih kecuali dengan mujahadah. Nah, dari sini adalah mujahadah itu fardu ain. Ya. Dilihat dari bab apa? Bab ma la yatimul wajib. Kewajiban tidak terjadi illa bihi, melainkan dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib. Ya. Tazkiyatun nafs fardu ain, maka, ya, artinya tazkiyatun nafs yang tazkiyah, yang muzakka, sebagaimana yang Allah firmankan, qad aflaha man zakkaha. Ya. Berbahagialah, beruntunglah orang yang mensucikannya.
Begitu. Nah, maka itu terjadi kalau mujahadah, maka mujahadah wajib. Wa qala Asy-Syaikh Abdul Ghani An-Nabulsi rahimahullahu taala, al-mujahadatu fin nafsi ibadatun. Nah, maka mujahadah pun jadi ibadah. Karena dia melawan sesuatu untuk boleh beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Orang jika ada nafsu, maka itulah yang dikatakan ibadah kepada selain Allah. Ibadah untuk dirinya, ibadah untuk dilihat, ibadah untuk ya. Maka ketika dilawan, maka baru dia ibadahnya untuk Allah. Ya, maka itu dikatakan ibadah. Wala tahsulu li ahadin illa bil ilm. Dan itu tidak terjadi. Ya. Apa mujahadah itu atau ibadah itu kecuali dengan ilmu. Wa hiya fardu ainin ala kulli mukallaf. Nah, maka mujahadah fardu ain kepada setiap mukallaf karena itu ibadah. Ini hukumnya. Mujahadah fardu ain min bab ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Nah, maka mujahadah sendiri ternyata tak boleh, perlu guru. Akhirnya pun guru jadi fardu ain. Bagi orang yang memang tak boleh berbuat sendiri, kalau boleh ya itu. Karena kaidahnya seperti itu, ulama telah meletakkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Itu. Nah, kemudian Sidi Abdul Qadir membahas tentang qabiliyatu sifatin nafs litaghyir. Ya. Anis, ente kontak dengan itu tak? Yasin tuh, kontaklah bagi tahu saya tengah ngaji apa semua, terus bagi tahu saya ketika giliran saya Qabiliyatu sifatin nafsi litaghyir. Nah, Sidi Abdul Qadir Isa menjelaskan bahwa sifat nafsu qabiliyatun litaghyir. Ya, bersedia untuk dirubah. Artinya kapasiti nafsu itu boleh dirubah. Ini bahasa tarbiyah. Sebetulnya nafsu tidak dapat dirubah. Nafsu yang ada dalam tubuh kita ya sudah itu. Ya. Namun dalam bahasa tarbiyah boleh dirubah adalah apabila kita punya rohani. Ya. Sifat marah adalah sifat nafsu. Sifat syahwat adalah sifat nafsu. Nah, ketika ada rohani, sifat-sifat akhlakul karimah, di mana akhlak karimah itu adalah sifat ridho, sabar, syukur, jihad, zuhud, waro dan lain sebagainya, maka dia mampu mengendalikan syahwat dan nafsu untuk Allah. Itu maksudnya dapat dirubahnya. Ya, dirubah itu kan begini, ini pintu rusak, diangkat pintu itu, ya, kemudian diletak yang baru, kan dirubah namanya. Ya, bukan dihilangkan dan dibiarkan tak ada gantinya. Karena taghyir maknanya al-izala wal iqamah atau al-izala wal ihalah. Hilangkan dan tempatkan yang lain, yang baik. Ya. Artinya bukan berarti nafsu itu dibuang, marahnya diganti dengan marah lain. Ya. Kalaupun ada bahasa seperti itu, tapi hakikatnya tidak seperti itu. Karena marah itu kekal ada. Ya. Sifat marah itu adalah untuk membela kebenaran, berjihad, bersaing dalam kebaikan. Orang pergi mengaji jauh-jauh, kenapa dia mau? Ada sifat marah, kalau tak. Ya. Nah itu, tetapi sudah positif. Sudah ada sifat kerohanian, paling kurang akalnya sehat. Nah, seperti itu. Maka la syakka anna nafsal insaniyah qabilatun litaghyir sifatihan naqisah. Nah, di sini menggunakannya naqis. Naqis itu artinya tidak sempurna, ya, kurang. Ya. Naqis.
maka jelas nafsu manusia dapat dirubah, ya, dapat dirubah sifat-sifat nakisnya dan diganti dengan kebiasaan dan dapat diganti adatnya yang tercela. Maka yang diganti adatnya, yang dirubah sifat nakisnya. Seolah-olah beliau ingin menyatakan bahwa rohani pun punya sifat marah yang positif. Ya, punya sifat marah yang positif. Sehingga ketika sifat marah di dalam diri, ya, sifat marah di dalam diri manusia ada, ini marah hanya untuk dirinya, maka bagaimana agar marah untuk Allah? Maka sifat nafsulah marah, sifat rohanilah marah untuk Allah. Sehingga sifat marah itu jadi sempurna. Ya, betul. Kita kena memahami seperti ini. Contoh di dalam diri kita ada sifat sabar. Coba orang maksiat sabar. Ya, orang nak mencuri sabar, menunggu orang tidur, sabarlah tuh. Dia belum belajar agama tentang sabar, tapi dia dah sabar tuh. Karena ada di dalam diri ini sifat itu. Apabila untuk dirinya, maka dia memiliki semua sifat itu. Ya, sudah tidur dia datang perlahan-lahan, lalu dia mencuri. Sudah mencuri pun untuk dijual dia sabar tunggu. Apakah suasana ini aman? Ya, sabar juga. Dan dia sabar menghabiskannya ke dalam maksiat. Maka ada rohani sifat sabar, maka sifat sabarnya untuk Allah. Ya, ini maksudnya nakis dan disempurnakan dengan sifat rohani. Itu sebab orang yang sering mengatakan aku sabar tahu, tapi sambil marah, itu sabar artinya sabar dalam sifat fisik nafsu. Karena kalau sabar rohani tiada terbatas, karena dia mengetahui bahwa Allah lah yang memberikan semua itu, maka Allah lah yang menolongnya. Dan itu sifat sabar tiada terbatas. Dan dia tidak mengaku kalau dia punya sifat sabar rohani, akhlak, dia tidak mengaku. Ya, dia mengakunya Allah yang menolongnya, sudah. Ya, bukan dia, saya sabar sangat ya, tak ada. Itu salah satu penjelasannya tentang sifatnya yang kurang dan sifatnya yang sempurna. Wa illa lam yakun hunaka faidah min bi'satir rasul al-karim alaihi salatu wassalam. Nah, dapat disempurnakan dan dapat diubah kebiasaannya yang tercela. Itu maksudnya yang dirubah. Ya, jika tidak, maka tidak ada gunanya dari diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para nabi itu. Wala darurata liman ba'dahu min warasatihi al-ulama al-amilin al-mursyidin al-muslihin. Ya. Dan tidak ada pentingnya juga orang yang setelah Nabi daripada pewarisnya, para ulama yang amil, mursyid yang saleh, yang muslih. Ya. Nah, dari sini sudah kita boleh memahami apa pentingnya para nabi, apa pentingnya ulama, apa pentingnya mursyidin untuk mendapatkan sifat rohani kuduah dari dalam jiwanya. Ya. Para mursyidin, para salihin adalah orang-orang yang mempunyai sifat yang di dalam dirinya, ya, sifat kerohanian, akhlakul karimah. Itu yang kita perlukan, ya, untuk menyempurnakan diri kita. Ya, tentang persoalan hidupnya sama saja. Dia makan, dia minum, dia bekerja, dia marah, dia bersaing, dia kalah, dia salah dia, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kerohanian itu menghadapinya? Nah, inilah untuk menyempurnakan sifat nafsu yang kurang itu dan untuk merubah kebiasaannya yang buruk itu. Wa idza kana katsirun min subba'it tuyuri wal bahaim qad amkana tarwiduha wa tabdilu katsirin min sifatiha fal insanu ladzi karamahu Allah taala wa khalaqahu fi ahsani taqwim min babi aula. Jika kebanyakan binatang-binatang buas daripada burung dan ternak, bahaim,
yang buas-buas, dapat ditarwid, dijinakan dan diganti ya kebanyakan sifat-sifatnya. Anjing misalnya dilatih ya untuk melakukan itu, maka akan apa? Akan menjadi berubah adatnya. Ya, akan berubah adatnya. Ya, artinya beliau ini menulis ini dalam pandangan filosof ya. Ya, sebetulnya pembahasan yang serius tentang tasawuf bukan begitu. Ya. Bukan hanya pembiasaan, bukan. Tetapi memang penanaman rohani. Maka di dalam tasawuf ada istilah nur Muhammadi, ada hakikat Muhammadiyah, ada asrar, ada ya, itu persoalan sifat yang sabit, la yataghayyar. Ya, artinya begini, binatang, ini tubuh kita binatang, artinya dapat, bahkan kita ini super binatang. Ya, kalau ada lagi yang lebih super apa? Apa yang lebih super? Hyper. Ya, hyper binatang. Karena segala sifat binatang ada pada kita. Ya, maka kita kalau dilatih, lebih pandai dari seekor anjing. Kita boleh jadi anjing yang hebat, ya, arnab yang hebat, harimau yang hebat, kera yang hebat, boleh semua. Ya, lebih hebat dari semua itu. Ya. Jika dibiasakan baik-baik. Coba katakanlah negara kaya, aman, damai, manusia jadi baik. Ya, itu adalah adat, kebiasaan, bukan sifat yang sabit, yang rasikh di dalam diri. Tidak ada asrar, tidak ada anwar, tidak ada irfan, tidak ada apalah istilah dalam tasawuf itu. Ya. Anjing dilatih untuk menjaga ya, tuannya, dia setia. Gitu. Manusia pun setia. Namun ketika dikatakan bahwa lebih setia anjing daripada manusia, karena manusia di dalamnya bukan hanya anjing, ada ular, ada buaya. Jadi tidak dapat dikatakan buruk juga. Ya, itu hanya sedang membandingkan. Ternyata manusia ya sudah dididik baik-baik, rupanya melawan juga. Kalau anjing tak, ya jangan salah. Ya. Kami pernah mendengar kisah waktu kecil lah, ya, di pondok ya, seorang mursyid cakap tarbiyah itu seperti pertama mendidik kebiasaan, seperti mendidik kucing katanya. Kucing dididik untuk melayani tetamu bawa air. Tetapi suatu ketika sedang bawa air, tikus lalu, tak dapat dia menahan, dibuangnya itu kembali kepada tabiatnya. Gitu. Namun tasawuf bukan hanya melakukan membentuk kebiasaan itu, tapi menanamkan sifat yang rasikh, thabit, nur, sir, hakikat dan tidak dirubah. Sabar bar sampai mati, ridho do sampai mati, tawakal kal sampai mati, dan berubah. Khairum, seperti innalladzina amanu wa amilus solihati ya ulaika khairul bariyah, lebih baik daripada malaikat. Ya. Nah, seperti itulah anbiya, aulia, arifin, mutahaqqiqin, wasilin dan lain sebagainya. Taib. Kita tunggu sekejap ya. Nanti kita akan sambung kemudian. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.